فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله وبارك فيكم. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Ithaful Kiram, syarah Kitabul Jami' min Bulughil Maram yang disyarah oleh Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan asbahullah. Seperti biasanya hadis yang telah kita baca yang menghafal setorkan terlebih dahulu. Tafaddalu. Na'am, ahsantum, barakallahu fiik, a'anakumullah. Sekarang kita lanjutkan masih penjelasan terhadap hadis Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah berkaitan masalah agama. Ini adalah benar-benar nasihat. Halaman 244 kita baca. Wali kitabih, dan nasihat untuk kitabnya. Karena waktu itu sebagian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, liman?" Nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Kemarin kita lewati lillah. Yang pertama untuk Allah Ta'ala. Nasihat untuk Allah Ta'ala maknanya adalah kita mengibadahi Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya, mengesahkan, menunggalkan Allah Ta'ala dalam peribadatan, mentauhidkan tauhid uluhiyah, rububiyah, al-asma wa sifat. Nah yang kedua wali kitabih, dan nasihat untuk kitabnya. Apa maknanya kita lihat. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan asbahullah 244 bagian bawah. Alladzi huwal Qur'an. Nasihat untuk kitabnya yaitu Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu adalah kitabullah ya azza wa jalla. Al-Qur'an kalamullah, ghairu makhluqin, bukan makhluk. An-nasihatu lil Qur'an, nasihat untuk Al-Qur'an apa maknanya? An ta'taqida annahu kalamullah munazzalun ghairu makhluqin. Penting ini. Yaitu dengan cara engkau meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu adalah ucapan Allah diturunkan dalam keadaan bukan makhluk. Jadi Al-Qur'an bukan makhluk ya. Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluqin minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk, bermula dari Allah Ta'ala dan nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya kafir orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Kenapa demikian barakallahu fiik? Karena telah mendustakan apa yang ada dalam Al-Quran dan apa yang ada dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Apabila ada salah satu dari kalangan musyrikin minta perlindungan, lindungilah sampai mendengar kalamullah, yaitu Al-Quran. Jadi Al-Quran bukan makhluk ya, Al-Quran kalamullah. Al-Quran itu ucapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lafadznya dan maknanya itu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Munazzalun ghairu makhluqin, diturunkan dalam keadaan bukan makhluk. Falladhi yaqul, penting ini, maka orang yang mengatakan innahu makhluk, bahwasanya Al-Quran itu makhluk, hada lam yansah, hada lam yansah li kitabillah azza wa jalla, maka orang tersebut atau perbuatan tersebut belum dikatakan menasihati untuk Al-Quran, menasihati untuk kitabullah azza wa jalla. Bisa dipahami maksudnya ya? Naam. Siapa yang meyakini Al-Quran itu makhluk? Di antara Jahmiyah, kelompok Jahmiyah,
dan yang semisal mereka punya keyakinan Al-Quran itu adalah makhluk. Karena Jahmiyah ini menolak dua-duanya. Al-asma wa sifat dia tolak. Allah Ta'ala nggak punya nama, nggak punya sifat katanya. Sedangkan Al-Quran kalamullah, kalam termasuk sifat Allah Ta'ala, iya kan? Nah kata mereka bukan, Al-Quran itu makhluk katanya. Allah Ta'ala ciptakan Al-Quran, nah di pohon, kemudian diungkapkan oleh Jibril katanya. Allahul Musta'an. Atau kata mereka Al-Quran itu hanya hikayat, hanya dongeng. Paham ya? Al-Quran itu hanya ibarat suatu ungkapan. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah yang azza wa jalla lafzan wa ma'nan. Lafadznya, maknanya. Ada hurufnya, ada maknanya. Paham ya? Nah, ada suaranya, na'am. Karena apa? Karena kalau dibaca tetap ada suaranya. Paham ya? Kalam itu harus terpenuhi syaratnya, di antaranya sautun. Iya kan? Nah, lafzun maknanya sautun, ada suara di situ. Bisa dipahami ya? Jangan seperti Jahmiyah tadi. Kita lihat, wa aidan 'alaika an tata'allamahu wa tu'allimahu, sahih. Termasuk menasihati terhadap kitabullah, maknanya adalah engkau juga wajib mempelajarinya dan mengajarkannya. Jadi Al-Qur'an dipelajari dan diajarkan. Sebagaimana datang dalam hadis sahih wal Bukhari, hadisnya Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya keutamanya besar. Paham ya? Karena bacaannya saja itu nggak dinilai satu rangkaian satu loh ya, satu huruf dinilai satu. Paham ya? Dalam artian itu pun nanti dilipat gandakan 10 kali lipat dan lebih dari itu. Paham ya? Makanya Rasul SAW ketika mengatakan dalam hadis yang sahih mengenai keutamaan orang yang baca Al-Quran, la naqul alif lam mim harfun. Kami tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Wa inna manaqul, tapi kami katakan alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Jadi luar biasa. Dan orang yang baca Al-Quran baik dari hafalannya atau dari kitab, maksud dari mushaf barakallahu fiik, itu dapat keutamaannya juga. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Ya kan? Bacalah Al-Quran. Ini umum. Membaca Al-Quran dari hafalannya maupun baca Al-Quran dari mushaf yang telah ditulis atau dibukukan situ. Bisa dipahami ya? Nah, kenapa? Karena sesungguhnya nanti akan datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat terhadap pembacanya. Luar biasa. Al-Quran kalamullah ghairu makhluqin. Wa tansurah, dan kemudian kau menyebarkannya, mempelajari, mengajarkan dan menyebarkannya. Wa minan nasihati li kitabillah, dan termasuk nasihat terhadap kitabullah ta'allumu ma'ani wa tadabbur. Penting ini. Mempelajari makna-maknanya dan mentadaburi. Mempelajari makna-maknanya otomatis mempelajari tafsirannya juga. Makanya ada tafsir As-Sa'di, tafsir Al-Qur'an Al-Azim, tafsir Ibnu Katsir, itu maksudnya kan. Nah, itu semuanya agar apa? Kita ketika mempelajarinya mengetahui tafsirannya, bagaimana tafsirannya benar. Karena di sana ahlu bid'ah wad dhalal saja ada yang mengarang suatu buku atau tafsir yang menurut mereka menafsirkan Al-Quran, padahal di dalamnya penuh dengan apa? Tahrifat, pengubahan makna dari zahir lafadznya tanpa dalil. Seperti apa? Al-Kasyaf. Al-Kasyaf karya Mahmud Az-Zamakhsyari ini, kalau orang yang sudah paham, dia baca di dalamnya pasti akan dijumpai keganjilan-keganjilan. Al-Kasyaf namanya. Padahal itu menurut dia itu tafsir Al-Quran. Tapi banyak yang diubah maknanya. Wa jaa rabbuka, telah datang Rabbmu, diubah. Wa jaa amru rabbik, maknanya adalah amru rabbik. Yang datang bukan Rabbmu, tapi yang datang itu perintah Rabbmu. Bayangkan itu. Rusak kan? Nah, makanya sampai juluki para ulama Al-Kasyaf la dhau'a fi, atau Al-Kasyaf bila dhau', senter tanpa cahaya. Kasyaf artinya senter. Kalau senter lalu enggak ada cahayanya kan enggak ada manfaatnya. Karena penuh dengan ta'wilat, tahrifat tadi itu. Allahul musta'an. Kita lihat, la yakfi an tahfadhu faqad, enggak cukup kamu hanya menghafalnya saja, enggak cukup menghafal saja. Pahami tafsirannya, pahami artinya. Wa turaddidu alfadhah wa tunan, dan juga tidak cukup kamu turaddid alfadhahu, hanya mengulang-ulang lafadznya. Duna an tafhal ma'ani. Lihat, duna an tafhamal ma'ani, tanpa memahami maknanya. Jadi kadang luangkan waktunya mungkin 5 menit, 10 menit untuk mengkaji, memahami maknanya, walaupun dengan artinya enggak masalah. Diiringi dengan berjalannya waktu belajar tafsir, dia akan lebih paham lagi. Tapi kalau hanya menghafal, bagus juga,
hanya saja kurang sempurna kalau nggak tahu artinya. Paham ya? Jadi pentingnya menghafalkan Al-Quran, kemudian ketika ada saatnya dia memahami maknanya, pahami maknanya dan artinya. Paham ya? Karena Al-Quran was sunnah ini di samping hujjatul Islam, hujjah agama Islam ini, itu juga menjadi bahan argumen, dalil ketika orang berkhutbah, ketika orang berceramah, muhadarah, itu kan Al-Quran sunnah, ya kan? Kalau kita nggak paham Al-Quran, nggak paham as-sunnah artinya, sedangkan kita di Indonesia misalkan, kan kesulitan nanti ngartikannya bagaimana, ya kan? Pentingnya memahami makna dan juga arti daripada ayat-ayat tersebut. Kita lihat, kata beliau, hadza laisa minan nasiha li kitabillah. Kalau hanya bermodalkan menghafal, ngulang-ngulang lafadznya, enggak paham maknanya, maka ini belum dikatakan nasihat untuk Al-Qur'an. Nasihat untuk kitabullah belum. Bala budda an ta'mala bih, bahkan harus engkau juga mengamalkannya. Kenapa harus mengamalkannya? Apa kata Rasul sallallahu dalam hadis yang sahih? Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Al-Qur'an itu bisa jadi menjadi argumen hujjah untukmu atau menghujati dirimu. Jadi hujjah untuk kita kalau kita mengamalkannya, menghujati diri kita kalau kita apa? Tidak mengamalkannya. Paham ya? Nah, membaca, masya Allah bacanya bagus, lantunnya luar biasa, tajwidnya nggak ada yang salah, tapi nggak paham maknanya, atau dia berbuat dengan perbuatan yang berseberangan dengan ayat tadi. Allahumma musta'an. Hati-hati. Dia ngulang-ulang la taqrabuz zina. Ya, wala taqrabuz zina, jangan mendekati perzinaan, ini pacaran. Hafal Al-Qur'an padahal. Nah, kemudian juga barakallahu fiik, banyak ayat yang dia bacakan tapi dia langgar. Itu nanti hujjah yang akan barakallahu fiik menimpa dirinya. Jadi Al-Qur'an itu ada dua kemungkinan. Ima hujjah untuk kita atau menghujati diri kita kalau kita tidak mengamalkannya. Sudah paham ya? Kita lihat lagi. Idza qara'tahu wa talawtu idza qara'tahu wa talautahu wa tadabbartahu wa 'arafta ma'ani fala budda an ta'mala bil Qur'an. Sahih, penting ini. Apabila engkau telah membacanya dan melantunkannya dan merenunginya, memahami maknanya dan mengetahui makna-maknanya, maka harus kamu mengamalkan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ilmu atau bukan Al-Qur'an itu? Ilmu. Sedangkan ilmu barakallahu fiik itu tidak hanya dimiliki tapi diamalkan. Paham ya? Diamalkan. Nah, jadi ilmu itu tidak hanya dimiliki tapi juga diamalkan. Bisa dipahami insyaallah ya? Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, hatafal ilm bil amal in ajabahu illa irtahal. Paham ya? Ilmu itu memanggil-manggil untuk diamalkan. Jika diamalkan akan kokoh, tapi kalau ditinggalkan dia akan pergi ilmu tadi. Maka ilmu itu diamalkan ya, jangan hanya ditimbun, dipelajari bertahun-tahun, berbulan-bulan tapi nggak diamalkan. Alasannya apa? Si fulan nggak ngamalkan, salah. Kalau antum ingin mengamalkan Al-Qur'an Sunnah, jangan melihat si fulan. Si fulan itu udah paham itu urusan dia yang mengamalkan. Antum yang ingin mengamalkan, lihat diri kita. Kita paham dalil, paham syariat, kita yang mengamalkan. Jangan alasannya si fulan nggak ngamalkan. Isbal katanya haram Ustaz, Raja Salman aja isbal katanya. Nah, melihatnya ke orang lain gitu loh. Yang orang lain itu bukan hujjah, bukan dalil. Jadi kalau ingin mengamalkan Al-Qur'an Sunnah, barakallahu fiik, jangan melibatkan orang lain. Orang lain itu hanya kita nasihat, kita sampaikan. Terima alhamdulillah, belum terima doakan hidayah. Kita yang paham syariat bismillah, itu caranya gitu. Paham ya? Nah, karena apa? Sudah kita lewati kemarin. Karena nanti di padang mahsyar sendiri-sendiri. Di padang mahsyar sendiri-sendiri, enggak ada dua orang berduaan temannya dengan si fulan si alam, enggak ada. Makanya kalau kita beramal nunggu orang lain ngamalkan, salah. Si fulan juga enggak ngamalkan, si fulan juga tidak beramal dengan dalil. Kok si fulan? Antum kita inilah mengamalkan. Jangan lihat si fulan si alam yang enggak beramal. Kalau yang beramal enggak masalah, kita jadikan contoh dia. Tapi yang tidak beramal kita katakan si fulan enggak beramal, akhirnya kita tidak mengamalkan, jangan. Lihat ini. Jadi setelah memahami maknanya, membaca, melantunkan, maka harus dia mengamalkan Al-Qur'an tadi. Wa minan nasihati lil Qur'an, dan termasuk nasihat terhadap Al-Qur'an, alla tufassirahu bi ghairi turqis sahihah litafsir. Hendaknya engkau tidak menafsirkannya kecuali dengan cara yang benar untuk menafsirkannya. Jadi menafsirkan enggak sembarangan juga. Menafsirkan enggak boleh sembarangan. Kalau sembarangan dalam menafsirkan berbahaya. Bi an tufassirahu bi ra'yika, yaitu dengan cara engkau menafsirkan dengan ra'yu, dengan logikamu, au bi qouli fulan wa alan, atau dengan ucapan fulan, ucapan alan, enggak boleh.
Dan menafsirkan Al-Quran itu ada caranya nanti. Nafsir Al-Quran dengan Al-Quran, maksudnya dengan ayat, nafsirkan ayat dengan ayat yang lainnya. Atau nafsirkan Al-Quran dengan As-Sunnah. Atau nafsirkan Al-Quran dengan ucapan para sahabat. Atau menafsirkan Al-Quran dengan ucapan para tabi'in. Paham ya? Nah, atau menafsirkan Al-Quran dengan apa yang sesuai, yang cocok dengan apa bahasa Arab. Itulah yang diperbolehkan. Adapun menafsirkan Al-Quran dengan akal, logika, ucapan si fulan si alan, itu salah. Paham ya? Nah, autu awil Quran ala hawak, atau engkau menakwil Al-Quran sesuai dengan hawa nafsumu, sesuai dengan hawa nafsumu. Wa taharraful ayat min ajli an tuwafiqa hawak aw madhhabak. Lihat ini bahaya ini. Atau engkau mengubah makna ayat dalam rangka untuk mencocoki hawa nafsumu atau madhabmu. Jangan, salah. Jadi jangan sampai kita barakallahu fiik mengubah makna yang sudah sahih menjadi makna yang cocok dengan hawa nafsu kita. Jangan. Hawa nafsu kita tundukkan dengan dalil. Logika kita tundukkan dengan dalil. Jangan pernah dalil terkalahkan oleh logika. Sehingga logika yang diamalkan, dalil ditinggalkan. Jangan. Qubhan liman nabadal Qur'an wa ra'ahu wa idza sadalla yakunu qala al-akhtalu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Lamiyah, bagus sekali kalamnya dia. Qubhan liman nabadal Qur'an wa ra'ahu wa idza sadalla yakunu qala al-akhtalu. Apa artinya? Nah, alangkah jeleknya orang yang melemparkan Al-Quran di belakangnya. Dalil dia lemparkan. Ketika berdalilkan dia berkata qala al-akhtal. Berkata si fulan, berkata si alan. Paham ya? Si fulan berkata demikian, si alan berkata demikian. Itu enggak benar. Yang benar qala Allah, qala Rasul. Jadi kalau orang bersyariat itu pastikan dia apa? Nah, siap untuk mentaati apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sabar di dalam mengamalkannya. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat sini kata beliau. Kata beliau, kama yaf'alu ahlud dhalal, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang yang sesat. La, jangan, hada minal ghishli kitabillah. Ini termasuk bentuk penipuan terhadap Al-Qur'an. Paham ya? Bala budda an tufassir Al-Qur'an at-tafsir as-sahih. Bahkan harus kamu menafsirkan Al-Qur'an dengan penafsiran yang sahih, al-muwafiq, yang mencocoki li ma'nahu sahih. Lihat ini. Yang mencocoki makna yang sahih. Contohnya apa contohnya? Contohnya ayat yang berkaitan masalah pembatal wudu. Paham ya? Yaitu berkata Allah Ta'ala aw lamastum nisa. Aw lamastum nisa. Di situ kalau kita pahami arti makna secara lafaz itu bersentuhan. Sehingga kalau kita tidak paham tafsirannya, bersentuhan dengan perempuan batal wudunya. Salah atau keliru itu? Abah Hafidz, bersentuhan dengan perempuan batal wudunya itu salah atau keliru? Keliru ya. Nah, keliru dan salah itu ya. Nah, tafsirannya jelaskan ternyata maknanya lamastum itu jama'tum. Paham ya? Makanya perlu lihat tafsirannya gitu loh. Makanya kalau antum jumpai di kalangan orang-orang awam yang jauh dari ilmu, yang kadang mereka hanya melihat secara lafaz tapi tidak mau memperhatikan tafsirannya, kadang keliru. Jadi persentuhan dikit batal wudunya katanya. Ya kan? Biasanya gitu, wallah alam, yang kami amati, yang kami perhatikan biasanya seperti itu. Di persentuhan batal wudunya. Itu salah. Paham ya? Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dan juga yang lainnya makna jama', makna lamastum jama'tum. Yang batal wudu itu berhubungan badan. Kalau cuma bersentuhan enggak masalah. Paham ya? Nah, dia mau ke masjid, sudah wudu, pamitan, berjabat tangan dengan istrinya, nah berciuman istrinya misalkan, itu enggak batal wudu. Paham ya? Nah, tapi kalau versi mereka, nah barakallahu fi, versi orang-orang yang belum paham atau mereka memahami hanya makna lafadznya saja, itu apa maknanya? Persentuhan batal wudunya. Allahul musta'an. Pentingnya tafsir tadi, pentingnya belajar tafsir. Wa wuzu tafsir sahihah kama hiya, dan sisi penafsiran yang sahihah, nah sebagaimana yang benar, yang sahihah apa? Pertama, cara menafsirkan yang benar pertama tafsirul Quran bil Quran. Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Jadi ayat yang ini perlu penafsiran yang global, perlu rincian, diambil dari ayat yang lain. Bisa dipahami ya? Nah, itu berarti Al-Quran dan Al-Quran. Yang kedua, tafsirul Quran bis sunnah. Yang datang dalam Al-Quran masih global, perintah untuk sholat, ya kan? Sholat apa nggak jelas juga kadang-kadang, perlu dijelaskan dalam As-Sunnah ada gitu. Bisa pahami ya? Gerakan sholat, ada nggak dalam Al-Quran gerakan sholat rinciannya? Nggak ada. Ada dalam As-Sunnah. Berarti menafsirkan Al-Quran dengan As-Sunnah. Saya pahami ya. Jangan seperti kelompok apa kemarin? Kelompok Qur'aniyun.
Kelompok Qur'aniyun ini kelihatannya zahirnya masya Allah. Kalimatu haqqin urida biha batil. Kalimatnya benar yang diucapkan, tapi yang diinginkan kebatilan. Apa kata mereka? Nahnu naktafi bil Qur'an katanya. Kita cukup dengan Al-Qur'an saja katanya. Enggak nyinggung as-sunnah. Salahnya di situ. Paham ya? Wala nubali bis sunnah, dan kita enggak peduli dengan as-sunnah. Pokoknya Al-Qur'an bagaimana datang itu yang kita amalkan. Kalau enggak ada dalam Al-Qur'an, kita tidak mengamalkan. Nanti kalau seperti itu, banyak perkara syariat yang terluputkan, benar atau tidak? Benar. Coba mulai dari zakat harta. Rinciannya di mana? As-sunnah. Gerakan sholat dari takbiratul ihram Allahu Akbar sampai salam, rinciannya di mana? As-sunnah. Dalam Al-Qur'an enggak ada itu. Nah, kalau dia mengandalkan hanya Al-Qur'an saja tanpa as-sunnah, terus bagaimana ibadahnya? Iya kan? Banyak kerusakan yang didapatkan. Kalau di Yaman, di Arab itu dikenal dengan Qur'aniyun kelompoknya. Qur'aniyun. Kalau kita juluki mereka JIS, Jamaah Ingkar Sunnah. Paham ya? Nah, karena mereka ingkari apa yang ada dalam sunnah. Dalam Al-Qur'an enggak ada, langsung ditetapkan hukum, berarti ini halal. Contohnya apa contohnya? Pengharaman anjing enggak ada dalam Al-Qur'an. Iya kan? Ada dalam as-sunnah. Akhirnya karena dia hanya mengambil apa dalam Al-Qur'an, oh berarti halal. Nah, pengharaman tikus, ada nggak dalam Al-Qur'an tikus haram itu? Nggak ada. Dalam as-sunnah ada. Oh berarti tikus halal. Kami tidak berani. Ada mereka yang mengatakan kami tidak berani menghalalkan, tapi kan dalam Al-Qur'an nggak ada. Lebih baik kita berhati-hati. Paham ya? Nah, jadi nggak berani mengharamkan, nggak berani menghalalkan, masih berhati-hati. Berarti jelas dalam as-sunnah ada gitu loh. Iya kan? Tikus kan termasuk hewan fasik. 5 hewan fasik yuqtalna fil hilal haram. Ya kan? Khamsun minal fasik yuqtalna fil hilal haram. 5 hewan fasik yang dibunuh di tanah halal maupun tanah haram. Sudah dipahami? Di antaranya apa? Tikus fa'run. Nah, sedangkan kaidahnya, nan kullu ma umira bi qatlih hurrima akluh. Semua binatang yang diperintahkan membunuh maka diharamkan dimakan. Tikus diperintahkan membunuh, berarti haram dimakan itu loh. Itu dikaitkan dengan as-sunnah. Kalau dalam Al-Qur'an enggak ada memang. Dalam Al-Qur'an kan dijelaskan cuma babi, ya kan? Darah, bangkai, hewan sembelihan yang tidak menyebutkan nama Allah, ya kan? Selain itu halal kata mereka. Sebagian mereka, Allahul musta'an. Hati-hati barakallahu fiik. Makanya kalaupun ngadakan majelis tafsir Al-Qur'an, ya pastikan dengan as-sunnah. Jangan cuma majelis tafsir Al-Qur'an tapi tidak mau dipahamkan, dijelaskan as-sunnah, salah. Nanti bahaya. Kemudian yang ketiga, tafsir Al-Qur'an bi aqwal sahabah. Menafsirkan Al-Qur'an dengan apa? Dengan ucapan-ucapan para sahabat. Karena ucapan para sahabat kadang juga ikut menjelaskan di situ. Selama tidak berseberangan dengan dalil yang ada dalam as-sunnah maka diambil. Yang keempat, tafsir Al-Qur'an bi aqwal tabi'in. Yang keempat, tafsir Al-Qur'an dengan apa? Dengan ucapan-ucapan para tabi'in. Karena para tabi'in juga ada yang apa? Mufassir juga, ya kan? Kalau sahabat, siapa sahabat yang digelari mufassirus sahabat, siapa itu? Sahabat siapa? Antum? Abdullah bin Abbas. Paham ya? Abdullah bin Abbas punya murid. Paham ya? Dan ahli tafsir juga. Siapa muridnya yang ma'ruf ini? Sampai na'am barakallahu fiik, para ulama menyanjung dan memujinya. Mujahid bin Jabr. Idza ja'aka tafsiran Mujahid fa hasbuka bih, sampai dikatakan seperti itu. Apabila datang tafsir kepadamu dari Mujahid, maka cukup bagimu. Paham ya? Menunjukkan bahwasanya ahli tafsir dari kalangan sahabat juga ada, dari kalangan tabi'in juga ada. Yang kelima, tafsir Al-Qur'an bi muqtadal lughat al-arabiyyah allati nuzila biha. Penafsiran Al-Qur'an dengan apa? Dengan keharusan bahasa Arab yang diturunkan Al-Qur'an dengannya. Bisa dipahami, kadang-kala ada kesesuaian, kecocokan dalam Al-Qur'an dengan kaidah bahasa Arab. Paham ya? Contohnya apa? Lantaroni. Lantaroni kalau menurut Mu'tazilah, lan li ta'bid. Kamu tidak akan bisa melihatku selama-lamanya katanya. Paham ya? Selama-lamanya katanya. Nah, jadi itu salah. Karena apakah secara bahasa Arab, lan itu fungsinya hanya meniadakan sementara. Paham ya? Kalau enggak ada qarinah, lan yang pernah belajar bahasa Arab ya, Zaidun lan yakuma. Artinya apa? Zaid tidak berdiri. Bukan maksudnya tidak berdiri selama-lamanya. Dia tidak berdiri mungkin sekarang, nanti mungkin berdiri. Tapi menurut Mu'tazilah, lantarani, kamu tidak akan bisa melihatku selama-lamanya katanya. Nah, kita ambil sisi bahasa Arabnya. Secara bahasa Arab pun salah dia. Karena lan ketika diitlaqkan dalam bahasa Arab itu fungsinya hanya apa? Nafyun muaqqat, peniadaan sementara.
Sehingga yang mengatakan peniadaan mutlak selama-lamanya salah. Berarti menafsirkan Al-Qur'an dengan apa? Dengan kesesuaian kecocokan bahasa Arab. Sudah paham ya? Naam. Kaidah bahasa Arab maksudnya. Tambah dikit lagi pasti itu. Hadhihi wujuh tafsir sahih, inilah sisi-sisi tafsir yang benar. Fala yufasirul Qur'an birra'yi, maka jangan sampai seseorang menafsir Al-Qur'an dengan logikanya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mengatakan, "Man qala fil Qur'an birra'yi falyatabawa maq'adahu minan nar." Hadis ini lemah ternyata ya, tapi jadikan rujukan oleh Syekh Shalih Fauzan. Syekh Albani mendhaifkan bahwa itu sebutkan wa dha'afahu Al-Albani fi silsilah hadis dha'ifah. Paham ya? Nah, untuk artinya barang siapa yang mengatakan di dalam Al-Qur'an sesuai dengan logikanya, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Paham ya? Tempat duduknya dari neraka. Ini hadisnya dhaif, didhaifkan oleh Syekh Albani bahwa itu ya. Intinya, kalaupun hadisnya dhaif, ancaman-ancaman yang lain banyak. Kita enggak boleh berbicara tentang perkara kalamullah misalnya dengan hawa nafsu dengan akal kita. Paham ya? Fa yajibu ihtiramul Qur'an, wajib memuliakan Al-Qur'an, menghormati Al-Qur'an, wa ta'zimul Qur'an, dan wajib mengagungkan Al-Qur'an, li'annahu kalamu rabbil alamin. Dikarenakan Al-Qur'an termasuk ucapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk mengagungkannya di antaranya wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Di antaranya kalau ada Al-Qur'an, mungkin antum lihat mushaf atau yang semisalnya ditumpuk dengan kitab-kitab yang lain yang bukan Al-Qur'an, itu Al-Qur'an taruh yang paling atas. Jadi Al-Qur'an taruh yang paling atas, dikondisikan bagaimana caranya tidak tertumpuk dengan buku-buku yang lain. Paham ya? Itu kalau posisi di rak atau yang semisalnya. Karena barakallahu fiik, walaupun ini mushaf dibukukan seperti ini, tapi di dalamnya yang kita baca, yang kita lantunkan itu kalamullah. Paham ya? Kalamullah. Sehingga kita enggak boleh nginjak-injak. Sampai-sampai para ulama memberikan solusi yang terbaik ketika mushaf sudah rusak, enggak bisa difungsikan lagi. Biar aman, enggak terinjak-injak, dibakar di tempat yang aman, kemudian ditimbun dari abu itu aman sudah. Tapi kalau dibiarkan berserakan, bahkan sebagian mereka menjadikan bungkus makanan, Allah musta'an, haram. Wa tu'minu bi annahu kalamullah, kau mengimani bahwasanya Al-Qur'an itu kalamullah, wa anna Allah takallama bihi haqiqatan, bahwasanya Allah telah berbicara secara hakikat. Wala ta'taqid fihi annahu min kalamil bashar, penting ini. Dan engkau jangan meyakini bahwasanya Al-Qur'an termasuk ucapan manusia, atau min kalami Jibril, atau termasuk ucapan Jibril, atau min kalami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kalamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau annahu ma'khudun, atau engkau meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu diambil minal lauhil mahfuz, makhlukun, diambil makhluk secara diambil dari lauhul mahfuz dan makhluk. Jangan. Al-Qur'an kalamullah, bukan makhluk, ya, ingat ya. Kama taqulul Jahmiyah wa man akhadha biqaulihim, sebagaimana diucapkan oleh Jahmiyah dan orang yang mengambil pendapat mereka. Au annal ma'na min indillah wa lafdhu min indir rasul, atau mengatakan Al-Qur'an itu maknanya dari Allah, lafaznya dari Rasul. Kama taqul Asy'ariyah, Allah musta'an, sebagaimana ucapan atau pendapat Asy'ariyah wal Maturidiyah, karena mereka meyakini Al-Qur'an itu hanya ibarat ungkapan. Jadi ungkapan Rasul yang mengungkapkan katanya. Kita katakan bukan, Al-Qur'an kalamullah, diturunkan oleh Allah Ta'ala untuk Rasulullah melalui siapa? Jibril alaihissalam, lafzan wa ma'nan. Hadil aqwal kulluha, pendapat-pendapatnya semuanya minal ghish, termasuk bentuk penipuan li kitabillah azza wa jal, bentuk penipuan terhadap Al-Qur'an. Bal yajibu an ta'taqida annahu kalamullah alfaz, dan bahkan wajib untuk kau meyakini bahwasanya Al-Qur'an kalamullah alfazuhu wa ma'ani kulluha, lafaz-lafaznya, makna-maknanya semuanya min indillah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwa an-nushu li kitabillah jalla wa ala, inilah yang dikenal dengan nasihat untuk apa? Untuk Al-Qur'an Al-Karim. Sehingga Al-Qur'an kalamullah azza wa jal, minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Untuk kaidahnya biar enggak bingung. Jadi yang kita baca, yang kita lantunkan, suara kita itu makhluk semuanya. Yang kita lantunkan yang kita baca, suara kita ya, itu makhluk. Adapun yang kita lantunkan, yang kita suarakan, yang kita baca, itu kalamullah azza wa jalla. Fa sautu sautul qari' wal kalamu kalamul bari. Suara-suara yang baca itu makhluk, adapun kalam yang dibaca, yang dilantunkan itu adalah kalam Rabbil Arsyil Ihsani, kalamullah azza wa jalla. Wallahu a'lam bissawab. Hadis yang disebutkan di malam sama insyaallah taala. Walhamdulillahirabbil alamin.